Di Cina itu ada satu budaya. Orang-orang kuno Cina itu mengajarkan kepada para pemudanya, kalau mau marah itu ada jurusnya. Nama jurusnya 7 langkah kesabaran. Jadi sampean bisa praktekkan ini. Emosi, jangan emosi dulu, pakai jurus 7 langkah kesabaran. Gimana 7 langkah kesabaran itu? Kondisi emosi, jangan mengambil keputusan apapun, jalan dulu 7 langkah ke depan, 7 langkah ke belakang, 7 langkah ke kanan, 7 langkah ke kiri, baru ambil keputusan. Nah, ini ada cerita, kisah nyata. Di Cina dulu ada seorang suami yang berangkat kerja keluar kota dalam waktu yang sangat panjang. Nah, karena dulu alat komunikasi itu tidak seperti sekarang, si suami ini suatu saat bisa menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari biasanya. Akhirnya pulang dengan tujuan memberikan kejutan kepada istrinya. Begitu sampai di rumah, ternyata waktu itu malam istrinya ini tidur asapok menggunakan selimut bersama orang lain. Jadi istrinya tidur pakai selimut bersama orang lain. Emosi, pergi ke dapur ngambil pisau mau dibunuh 2 orang ini. Tiba-tiba ingat jurus 7 langkah kesabaran. Akhirnya sebelum niat bunuh, melangkahkan kaki 7 langkah ke depan. Karena kondisi emosi, otomatis kakinya ini santak, debak sampai 7 langkah. 7 langkah ke belakang, 7 langkah ke kanan, 7 langkah ke kiri. Karena langkah kakinya keras, yang tidur ini pas jaga bangun. Ternyata begitu bangun, sang istri ini ternyata tidur dengan ibu kandungnya sendiri. Kenapa? Karena istri ini takut tidak ada suaminya, ibunya diajak untuk tidur menemaninya. Maka ini pembelajaran buat kita bahwa emosi, mengambil keputusan dalam situasi dan kondisi emosi itu akan memberikan penyesalan yang tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Subrayon Iksas Jember Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz beserta seluruh jajaran pengurus Iksas Kabupaten Jember. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta segenap perangkat desa, Bapak Babin Kamtibmas yang hadir pada malam hari ini, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita,
dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam 16 Ramadan. Artinya sudah separuh perjalanan kita berada di bulan yang sangat agung, bulan yang sangat dirindukan oleh para kekasih Allah. Para kekasih Allah itu ketika menjelang malam Idul Fitri itu menangis dan bersedih. Kenapa kok menangis dan bersedih? Takut, khawatir umurnya tidak sampai pada Ramadan yang akan datang, sementara Ramadan tahun ini banyak sekali ibadah yang tidak bisa maksimal dikerjakan. Beda dengan kita semakin dekat ke Idul Fitri, kita semakin gembira, semakin melalaikan ibadah kita. Bisa terlihat ketika waktu malam 1 Ramadan sampai malam 10 Ramadan sholat tarawih di masjid, di musola masing-masing, jamaahnya itu penuh. Tapi semakin mendekati Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir, softnya semakin lama semakin mengalami kemajuan. Kemana soft yang mengalami kemajuan ini? Bisa dicek di toko-toko baju. Nah itu biasanya banyak pergi ke toko baju. Padahal 10 malam terakhir adalah malam puncak. Jadi kalau rihlah Ramadan, rihlah Iksas, malam puncaknya adalah malam hari ini, maka bulan Ramadan sendiri Asyrul Awakhirnya adalah malam puncak. Nah pertanyaannya, kenapa Allah kok menciptakan bulan Ramadan? Allah mensyariatkan bulan Ramadan yang mana bulan ini tidak pernah dihadiahkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang paling utama, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memberikan bonus yang paling besar yang tidak pernah dilimpahkan pada umat sebelum Nabi Muhammad. Umurnya umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, bainas sitin wasaba'in, antara 60 sampai 70 tahun. Nah sementara umat-umat Nabi yang terdahulu itu umurnya panjang-panjang, rata-rata di atas 100 tahun. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam itu umurnya hampir 1000 tahun. Nabi Adam itu umurnya hampir 1000 tahun. Nah kalau dibanding-bandingkan amal kita dengan umatnya nabi-nabi yang terdahulu, tentu kalau secara hitungan matematika kita pasti kalah. Karena umur kita pendek-pendek. Maka Allah kasih yang namanya bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini singkat hanya 30 hari, tetapi kalau kita bisa memaksimalkan sebaik mungkin, amalan ibadah kita akan mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Loh kok bisa? Karena Ramadan ini Masya Allah, Ramadan ini tarbiyah yang sangat luar biasa. Jangankan ibadah, jangankan zikir, jangankan baca Al-Quran, bahkan tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan pun dihitung ibadah. Ini insya Allah hafal semua ini. Naumus so'im ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nah, keng gulanya ontolong cek sampai nekuk dalil naumus so'im ibadah. Mare apa jeng sobu tedung. Beruja ke duhur. Mare apa jeng duhur tedung boleh. Beruja ke asar. Mare apa jeng asar tedung boleh. Beruja ke maghrib pas abuka. Tekak koceng kelar monapasa model nikah. Jadi maksud naumus so'im ibadah itu bahwa ketika kita meninggalkan maksiat di bulan Ramadan, asalkan tidak maksiat, itu semuanya dihitung ibadah oleh Allah. Nah inti dari bulan Ramadan ini adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena musuh terbesar bagi manusia
adalah bagaimana dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Setelah selesai peperangan Badar, perang yang sangat dahsyat, umat Islam waktu itu jumlah pasukannya 313 orang. Kaum kafir Quraisy jumlah pasukannya 1000 orang. Mengalami pertempuran yang begitu hebat, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Pulang dari pertempuran Badar dengan para sahabat yang penuh kegembiraan, euforia karena menang, Nabi Muhammad bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kami baru pulang, kita semua baru pulang dari jihad yang sangat kecil, dan setelah ini kita akan menghadapi jihad yang sangat besar. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu kita. Nah, nafsu ini bukan untuk dimusuhi, tetapi dalam Islam nafsu ini dikendalikan. Karena Islam ini agama yang sangat rasional. Seperti satu contoh, kalau di agama lain untuk membuat dirinya semakin dekat dengan Tuhan, kadang-kadang pemuka agamanya menjaga dirinya supaya tidak menikah. Nafsu ketertarikan terhadap lawan jenisnya dipotong. Nah, sementara di dalam Islam, nafsu ketertarikan terhadap lawan jenis bukan dihalangi, bukan dilarang, tapi diatur dengan yang namanya pernikahan. Ada lagi yang namanya nafsu makan dan minum, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tetapi di bulan Ramadan ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus menjaga hawa nafsu kita. Maka dari itu, bagaimana kita melatih dan mengendalikan hawa nafsu kita? Kita beda dengan malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, tidak punya hawa nafsu. Kalau di dalam kitab Aqidatul Awam kan insya Allah hafal semua. Wal malakul ladzi bila abiu wa la akla la syurba wa la naumal lahu. Jadi malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya keinginan makan, tidak punya keinginan minum, dan tidak tidur. Nah, tetapi kita diberikan yang namanya hawa nafsu, dan orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini insya Allah saya ceramahnya tidak terlalu panjang, karena kenapa? Karena saya ini tidak begitu pandai melucu. Orang kalau ceramah tidak begitu pandai melucu, tahun lebih abid. Mun abid gelu ketondu tedung kapi pas. Ini sudah masuk jam 10:30 malam. Nah, kalau kepingin panjang ceramahnya harus lucu. Jadi singkat, padat, mudah-mudahan membawa manfaat. Nah, sekarang bagaimana supaya nafsu ini bisa dikendalikan? Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa nafsu itu bisa dikendalikan. Salah satunya adalah dengan melatih kesabaran kita. As-sabru nisful iman. Sabar itu separuhnya iman. Bahkan ada seorang sahabat yang berjumpa kepada Rasulullah. Beliau matur kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku ya Rasulullah." Jawaban Rasulullah singkat, padat, jelas. Apa itu? La takdob, jangan marah. Merasa tidak puas, kok minta nasihat, kok kalimatnya cuma 2 kata, la takdob. Minta lagi, "Ausini ya Rasulullah, barangkali ada nasihat yang lain." Apa jawaban Rasulullah? La takdob. Begitu yang ketiga, karena merasa tetap tidak puas, barangkali ada nasihat yang lain, "Ausini ya Rasulullah." Jawaban Rasulullah, la takdzob walakal jannah. Jangan marah, maka kamu pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, Ramadan ini adalah bulan di mana kita mentarbiyah diri kita supaya kita menjadi pribadi yang tidak gampang marah, menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi kita. Di Cina itu ada satu budaya. Orang-orang kuno Cina itu mengajarkan kepada para pemudanya
kalau mau marah itu ada jurusnya. Nama jurusnya 7 langkah kesabaran. Jadi sampean bisa praktekkan ini. Emosi, jangan emosi dulu, pakai jurus 7 langkah kesabaran. Gimana 7 langkah kesabaran itu? Kondisi emosi, jangan mengambil keputusan apapun, jalan dulu 7 langkah ke depan, 7 langkah ke belakang, 7 langkah ke kanan, 7 langkah ke kiri, baru ambil keputusan. Nah, ini ada cerita, kisah nyata. Di Cina dulu ada seorang suami yang berangkat kerja keluar kota dalam waktu yang sangat panjang. Nah, karena dulu alat komunikasi itu tidak seperti sekarang, si suami ini suatu saat bisa menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari biasanya. Akhirnya pulang dengan tujuan memberikan kejutan kepada istrinya. Begitu sampai di rumah, ternyata waktu itu malam istrinya ini tidur asapok menggunakan selimut bersama orang lain. Jadi istrinya tidur pakai selimut bersama orang lain. Emosi, pergi ke dapur ngambil pisau mau dibunuh 2 orang ini. Tiba-tiba ingat jurus 7 langkah kesabaran. Akhirnya sebelum niat bunuh, melangkahkan kaki 7 langkah ke depan. Karena kondisi emosi, otomatis kakinya ini santak, debak sampai 7 langkah. 7 langkah ke belakang, 7 langkah ke kanan, 7 langkah ke kiri. Karena langkah kakinya keras, yang tidur ini pas jaga bangun. Ternyata begitu bangun, sang istri ini ternyata tidur dengan ibu kandungnya sendiri. Kenapa? Karena istri ini takut tidak ada suaminya, ibunya diajak untuk tidur menemaninya. Maka ini pembelajaran buat kita bahwa emosi, mengambil keputusan dalam situasi dan kondisi emosi itu akan memberikan penyesalan yang tiada akhir. Nah, bulan Ramadan, bulan mengajarkan kita untuk melatih kesabaran kita. Terakhir, bagaimana caranya supaya kesabaran kita ini bisa muncul? Kita bisa menjadi pribadi termasuk golongan minas sobirin, kelompok orang-orang yang sabar. Sebenarnya Allah itu sudah memberikan sinyal kepada kita mulai dari bulan Rajab. Kita itu ditarbiyah tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan Rajab pun kita sudah mulai ditarbiyah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita masuk bulan Rajab suruh baca doa Allahumma barik lana. Nah, ini santri semua ini. Kemarin saya di Kalimantan Kiai, saya katakan bahwa Allah mengajarkan kita di bulan Rajab. Saya bilang Allahumma barik lana, itu kompak jawab semua fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ini ketahuan malam hari ini santri semua. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, tentu kita semestinya tidak hanya berpikir untuk mendapatkan berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tapi semestinya kita juga berpikir kenapa bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini dispesialkan oleh Rasulullah dengan doa ini. Ternyata sejak bulan Rajab kita itu diajarkan oleh Rasulullah supaya kita ini menyiapkan, menata hati kita untuk menyambut tamu agung yang namanya bulan Ramadan. Bulan Rajab syahrullah, syahrul istighfar. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan memperbanyak istighfar. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW, bulan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Maka kalau kita ingin dekat kepada Allah, kuncinya zikrullah. Ingin dekat kepada Nabi, kuncinya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kok kita harus zikrullah? Karena itu satu-satunya jalan supaya kita dekat kepada Allah. Dan siapa yang dekat pada Allah, pasti dia dapat rahmatnya Allah. Siapa yang dekat, pasti dia dapat. Ini ada cerita lagi, supaya tidak ngantuk tak kasih cerita. Ada 3 orang nyabis ke dalamnya kiai. Ternyata kiainya sedang miyos,
sedang melakukan perjalanan. Karena 3 orang ini jaraknya jauh, maka diputuskan ketiga-tiganya menginap di pesantren sambil menunggu kiai pulang. Nah, Bunyai karena tahu di depan ada tamu yang nunggu kiai, khodamnya diperintahkan untuk mengeluarkan nasi. Sayangnya Bunyai tidak tahu kalau tamunya ada 3, sehingga nasi yang keluar itu cuma 1. Maka musyawarah 3 orang ini nasi cuma 1 piring, yang mau makan siapa? Kalau dibagi 3, maka 3-tiganya tetap lapar. Akhirnya setelah musyawarah diputuskan bagaimana kalau dibuat perlombaan saja. Lomba apa? Lomba tidur. Nanti tidur, siapa yang mimpinya paling bagus, maka dia yang berhak makan nasi 1 piring itu. Akhirnya singkat cerita 2 orang tidur, yang 1 kelaparan tidak bisa tidur. Nah, yang kelaparan tidak bisa tidur ini karena melihat 2 orang temannya tidur, genggu, nasinya dimakan, dihabiskan sama dia. Selang berapa jam kemudian yang 2 orang bangun, mulai ditanya, kamu habis mimpi apa? Dijawab sama orang yang pertama, saya tadi mimpi, saya itu mimpi begitu indah melakukan perjalanan ziarah ke Mekah Madinah. Nyampe di Madinah saya masuk ke Raudhah, saya punya kesempatan untuk menyentuh, mencium makam Rasulullah. Nyampe di Mekah saya punya kesempatan mencium Hajar Aswad, punya kesempatan memeluk Ka'bah. Yang nomor 2 ngomong, mimpi kamu kalah indah sama saya. Kalau kamu cuma sampai Mekah Madinah, kalau saya tidak hanya Mekah Madinah, saya mimpi sampai Isra Mi'raj. Naik ke langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam, naik ke langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, naik ke langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, naik ke langit keempat ketemu Nabi Idris, naik ke langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa, sampai langit ketujuh Nabi Ibrahim, sampai saya ke Sidratul Muntaha. Setelah dua-duanya cerita, yang satu ditanya, kamu mimpi apa? Ya saya kok mikirin mimpi, orang saya tidak bisa tidur. Lah terus, ya karena tidak bisa tidur, ya nasinya saya makan. Loh kenapa kok nasinya kamu makan? Ya habisnya kamu yang satu pergi ke Mekah Madinah, yang satu tak berdepak ke Sidratul Muntaha. Saya tidak kemana-mana, masih ada di sini. Ya otomatis karena saya masih di sini, saya yang paling dekat dengan piring, ya nasinya saya makan, saya habiskan. Maka siapa yang dekat, dia yang akan dapat. Jadi kalau ingin dapat rahmatnya Allah, tidak usah bingung-bingung. Banyak zikrullah, banyak zikir kepada Allah, mendekat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, itu adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini hikmah zikrullah. Yang kedua, hikmah sholawat. Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama dari Mesir, mengatakan a'maluna bainal qabul wa raddu. Amal kita ini dihadapkan antara 2 kemungkinan. Bisa diterima, bisa ditolak. Tapi ada satu amalan yang itu kalau dikerjakan tidak akan ditolak oleh Allah. Semua amalan kecuali yang satu ini itu dinilai tergantung keikhlasannya. Ada orang sholatnya karena Allah, abejeng karena Allah, maka sholatnya diterima oleh Allah. Ada anak-anak pemuda, anak-anak tim hadrah, rajin sholat karena kepingin diambil mantu sama kiai, maka otomatis sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ada orang yang rajin sodakoh, sodakohnya ikhlas karena Allah, diterima. Tapi ada orang yang rajin sodakoh, sodakohnya tidak ikhlas karena Allah. Kalau sekarang masih jarang. Nanti tahun 2028, 2029, usumnya pil, itu banyak sekali orang sodakoh, niatnya bukan karena Allah. Paham sampean usumnya pil apa? Ada pilek, ada pilkada dan seterusnya. Itu Masya Allah itu. Begitu kelihatan musola kok sajadahnya budul,
sodako ngasih sajadah. Jam'iyah hadrah kok sarungnya kusam dikasih sarung baru. Hadrahnya rusak dikasih hadrah baru. Perempuan kok kerudungnya jelek dikasih kerudung yang baru. Dan tertulis kata-kata indah, coblos nomor titik-titik. Nah itu kalau sodakohnya bukan karena Allah, itu ditolak oleh Allah. Tapi kalau sodakohnya ikhlas karena Allah, diterima. Ada orang berangkat ibadah haji karena Allah, hajinya diterima. Ada orang mangkat haji, peleman dari haji, tetanggena tak ngolok haji pas ngosok. Saya ini mangkat ibadah haji, bendonya larang. Kok kamu tidak manggil haji? Maka hajinya ditolak oleh Allah. Tapi ada satu amalan. Amalan ini diucapkan oleh siapapun, dilakukan oleh siapapun, ikhlas atau tidak ikhlas, iman atau tidak iman, bahkan orang kafir sekalipun, ketika mengucapkan yang satu ini, amalannya diterima oleh Allah. Apa itu? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang protes sama saya, Kiai, kalau orang munafik baca sholawat diterima itu pantas karena dia mungkin masih Islam. Ada orang yang fasik sholawat tapi dia Islam, diterima oleh Allah, itu pantas. Tapi bagaimana mungkin orang kafir sholawat kok bisa diterima oleh Allah? Apakah orang kafir itu kalau sholawat, sholawatnya diterima oleh Allah? Jawabannya pasti diterima. Kok bisa? Zaman Rasulullah dulu, jangankan baca sholawat, orang yang punya kesempatan matanya bisa memandang wajah mulia Rasulullah, Allah kasih rahmat pada dirinya. Ada yang namanya Abu Lahab, itu sudah dijamin pasti masuk neraka. Tabat syada Abi Lahab wa tab, itu ayat yang menjamin Abu Lahab pasti masuk ke dalam neraka. Tapi karena Abu Lahab punya mata, pernah memandang wajah mulianya Rasulullah, Abu Lahab punya putri yang bernama Dzurrah binti Abu Lahab, seorang sahabiyah mukminah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ada lagi namanya Abu Jahal, itu terkenal musuhnya Rasulullah. Tapi karena matanya pernah memandang Rasulullah, maka Abu Jahal diberikan anugerah oleh Allah, punya anak yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ada lagi namanya Walid bin Mughirah, itu cita-citanya cuma satu, ingin melihat kematian Rasulullah. Tapi karena matanya pernah memandang Rasulullah, maka Walid bin Mughirah diberikan seorang anak bernama Khalid bin Walid, seorang sahabat yang sangat luar biasa, jenderal perang yang tidak pernah kalah dalam peperangan, bahkan diberikan gelar oleh Rasulullah langsung dengan gelar Saifullah, pedangnya Allah. Nah sekarang kalau orang kafir saja hanya modal memandang wajahnya Rasulullah bisa mendapatkan rahmat dari Allah, bagaimana kita sebagai seorang muslim yang iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian kita bersolawat sedemikian rupa kepada Rasulullah. Jadi ini jam'iyah hadrah tadi solawat, ini semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Termasuk yang mainan bendera tadi itu, walaupun lisannya tidak ikut baca solawat, cuma tangannya saja yang gerak, barokahnya solawat, apalagi di bulan Ramadan, semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terakhir, syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Terjadi pertanyaan, di satu ayat mengatakan bulan Ramadan itu, Al-Quran itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sementara dalam riwayat lain, Al-Quran itu peristiwa nuzulul Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Sementara seperti kita ketahui ajaran dari para guru-guru kita, Lailatul Qadar itu kebanyakan turun pada Ashrul Awakhir, 10 malam yang terakhir, dan seringkali turunnya di malam-malam ganjil. Nah kemudian yang mana yang benar?
Jawabannya kedua-duanya benar. Karena nuzulul Quran itu terjadi 2 kali. Yang pertama, Al-Quran firmannya Allah, ini bentuknya utuh satu mushaf, diturunkan di dalam satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah tempat transit turunnya Al-Quran, itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Nah sementara dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah malam 17 Ramadan, ini turunnya tidak sekaligus satu Al-Quran, tapi turunnya berangsur-angsur, ada yang 1 ayat, ada yang 1 surat, bahkan ada yang hanya potongan ayat. Nah, Al-Quran ini 1 huruf di dalam Al-Quran itu mendapatkan 10 pahala kebaikan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak baca alif lam mim, itu alif lam mim pahalanya itu sama dengan 30 kebaikan. Baca bismillahirrahmanirrahim 17 huruf pahalanya 170 kebaikan. Nah saya mau tanya sekarang, ada ndak yang hadir di sini punya kemampuan dari pagi sampai malam melakukan 170 kebaikan? Mindahin batu di tengah jalan itu 1 kebaikan. Ada pengemis lewat sodakoh itu 1 kebaikan. Pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat itu 1 kebaikan. Lalu terus melakukan 170 kebaikan rasanya amat sangat berat. Tapi barokahnya Al-Quran, 1 huruf di dalam Al-Quran dihadiahkan 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau di dalam bulan Ramadan. Maka ayo punya target supaya kita semakin dekat kepada Allah. Ramadan tahun ini mau khatam berapa kali Al-Quran, baik yang tadarusan maupun yang dikhatamkan sendiri. Salah satu tolak ukur kesuksesan bulan Ramadan adalah sebanyak apa kita mampu menghatamkan Al-Quran. Maka memperbanyak zikrullah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak bacaan Al-Quran kita. 3 ini akan membuat kita senantiasa dekat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita dibandingkan Ramadan tahun yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan umurnya, diberikan kesempatan untuk berjumpa Ramadan tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan sisa Ramadan tahun ini bisa kita maksimalkan sebaik mungkin, bisa kita perbanyak khataman Quran kita, semangat untuk menunaikan tarawih kita, semangat untuk zikir kepada Allah, semangat untuk sedekah, semangat untuk melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.